Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang memahami hadis kesehatan mental baik dari segi matan maupun sanad. Anggotanya terdiri dari Anesya Azara, Sarah Aulia Rahma, Wahyu Nur Faiza, Rizky Wulandari. Yang pertama yaitu pengertian dan hadis tentang kesehatan mental. Menurut pendapat Frank, yang mengemukakan orang yang akan sehat mentalnya merupakan orang yang terus tumbuh dan berkembang sehingga bertanggung jawab, mampu melakukan penyesuaian, ikut berpartisipasi dalam memelihara aturan sosial dan tindakan budayanya. Secara umum, definisi kesehatan mental merupakan sebuah kematangan seseorang pada tingkat emosional dan kematangan secara sosial dan spiritual yang kemudian diperuntukkan melakukan upaya-upaya adaptasi dengan dirinya sendiri dan alam sekitar, serta kemampuannya mengemban tanggung jawab kehidupan dan siap menghadapi segala problematika. Metode penguatan dimensi spiritual juga dilakukan Nabi dengan membimbing sahabatnya untuk mengarahkan tujuan hidupnya untuk akhirat. Nabi bersabda, "Barang siapa akhirat menjadi tujuan hidupnya, maka Allah akan meletakkan rasa kecukupan di dalam hatinya dan mengumpulkan segala sesuatu yang terserak untuk dirinya. Dia pun akan dihampiri dunia sementara. Dunia sendiri merupakan sesuatu yang hina. Barang siapa dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan pelupuk matanya dan menjadikan sesuatu yang telah terkumpul menjadi tercerai-cerai dari dirinya. Dia akan dihampiri dunia, kecuali hanya yang telah ditakdirkan untuknya. Maka dia tidak akan dijuluki kecuali sebagai seorang yang fakir dan memang akan menjadi fakir. Seorang hamba tidak akan menghadap Allah kecuali Allah yang sayang, Allah lebih tepat darinya untuk melakukan segala sesuatu yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah memerintahkan hambanya untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat dikarenakan Allah akan menguji mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kekurangan bahan pangan. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat 153 dan firman-Nya, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Asbab al-wurud tentang hadis kesehatan mental. 1. Pengertian asbab al-wurud. Secara etimologi, asbab al-wurud merupakan susunan idhofah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab yang berarti al-habl atau tali. Saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan, dan ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. 2. Secara perkembangan dan kitab-kitab asbab al-wurud. Ilmu mengenai asbab al-wurud ini pada dasarnya telah ada sejak zaman sahabat, hanya saja ilmu ini belum tersusun secara sistematis dalam bentuk kitab-kitab. Bersamaan dengan perkembangan pengetahuan, maka ilmu asbab al-wurud pun ikut mengalami perkembangan, sehingga menurut ulama hadis untuk menyusun satu bahasan tersendiri mengenai asbab al-wurud dalam suatu kitab.
Selanjutnya mengenai kitab-kitab yang banyak berbicara mengenai asbab al-wurud. Yang pertama yaitu Asbabul Wurud al-Hadis karya Abu Hafs al-Ubari. Kitab ini tidak bisa diakses karena telah hilang atau rusak seiring dengan berlalunya zaman. Yang kedua, Asbabul Wurud al-Hadis karya Abu Hamid Abdul al-Jalal al-Jubari. Sebagaimana kitab Asbab al-Wurud karya al-Ubari di atas, kitab ini pun tidak dapat diakses oleh umat Islam saat ini. Yang ketiga, Asbabul Wurud al-Hadis atau disebut juga Al-Lumar fi Asbabul Wurud al-Hadis karya Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti. Kitab ini dalam perkembangannya ditahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad. Yang keempat, Al-Bayan wa al-Takrif karya Ibnu Hamzah al-Husaini al-Dimaski. Selanjutnya, hadis tentang kesehatan mental. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i adalah telah menceritakan kepada kami Abu Tahir, telah menceritakan kepada Ibnu Wab, telah mengabarkan kami Muawiyah bin Salih dari Abdul al-Rahman bin Jubair dari bapak dari Auf bin Malik al-Asja'i seraya berkata, kami dahulu meru'yah pada masa jahiliyah, lalu kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang hal itu? Maka beliau menjawab, tunjukkanlah ru'yah kalian, tidak mengapa dengan ru'yah selama kamu tidak syirik. Hadis riwayat Muslim. Menominasikan mukmin yang kuat dijelaskan di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ali Imam Muslim dalam solihnya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Maknanya adalah mukmin yang kuat imannya, tubuhnya dan amalnya lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya atau lemah dalam hal amalan dan tubuhnya. Sebab mukmin yang kuat dapat melakukan suatu untuk kaum muslimin. Dia dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan kekuatan tubuh, iman, dan amalan. Mereka yang memiliki kekuatan memberikan manfaat besar dengan kekuatan tersebut dalam jihad fi sabilillah, merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, membela Islam dan kaum muslimin, serta merendahkan musuh Islam dan berdiri menghadapi musuh tersebut. Semua itu tidak mampu dilakukan oleh mukmin lemah. Kata al-qawi, kekuatan, memiliki banyak arti. Di dalam Al-Quran ditemukan beberapa makna al-qawi. Di antaranya, pertama, kekuatan fisik seperti disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 54, artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah, kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.